Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Sri Arwani, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021. Pada hari ini saya ingin menjelaskan salah satu dari nilai dasar Aneka, yaitu anti korupsi. Pemaparan kali ini akan saya bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu konsep korupsi, yang selanjutnya anti korupsi, dan yang terakhir penerapan nilai-nilai dasar dalam anti korupsi sebagai PNS. Sebelum kita mengenal tentang anti korupsi, marilah kita bersama-sama tahu dulu apa itu korupsi. Kita masuk kepada pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan yang luar biasa yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 7 jenis korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu gravitasi. Korupsi timbul karena adanya penyebab. Penyebab timbulnya korupsi yaitu ada 2 faktor. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat aspek individu dan aspek sosial. Sementara di faktor eksternal terdapat aspek ekonomi, aspek politik, aspek organisasi, dan sistem yang buruk. Ada dampak dari tindakan korupsi. Dampak korupsi secara umum yaitu korupsi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Setelah kita mengetahui bahwa korupsi adalah hal yang buruk, maka kita harus berniat, bersemangat, dan berkomitmen anti korupsi. Sikap anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Untuk menunjang sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui sistem integritas, yaitu reforming culture, setting of integrity, dan sistem integritas organisasi. Sistem integritas tersebut tidak lepas dari tunas integritas, yaitu memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya-upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya, dengan membangun sistem yang kondusif sehingga terbentuk manusia-manusia yang mampu menyelaraskan antara jasmani dan rohani, sehingga terbentuk perilaku integritas yang bisa diterapkan di berbagai situasi dan lingkungan. Adapun tujuan dari tunas integritas yaitu yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang berikutnya, membangun sistem integritas berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga peluang korupsi dapat ditutupi. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Terdapat juga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, represif, ada penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penuntutan. Yang kedua, perbaikan sistem, di dalamnya ada melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi. Kemudian edukasi dan kampanye. Terdapat 9 nilai dasar anti korupsi. Pertama, jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mandiri. Contoh penerapannya yaitu mampu mengatasi persoalan pekerjaannya sendiri dengan meningkatkan kemampuan diri dan juga dalam menerima informasi baru. Dan contoh penerapan yang terakhir yaitu tetap adil bisa dilakukan dengan melayani masyarakat sama rata, tidak membeda latar belakang. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang anti korupsi. Marilah kita kenali, hindari, mari berantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.